Oke teman-teman, kita sudah punya dua cara mencari torsi ya. Yang pertama R cross F kalau diketahui R dan F-nya dalam bentuk vektor. Yang kedua adalah kalau diketahui F dan L-nya dalam bentuk angka biasa gitu ya. Kita langsung kalikan tapi dengan syarat F tegak lurus L. Nah, jadi mencari torsi dengan cara biasa ini F kali L itu ternyata juga punya dua kondisi gitu, dua cara lah ya. Yang pertama ini tadi kita sudah mengerjakan yang pertama, yaitu ketika F dengan L tidak tegak lurus pada kasus yang ini ya, pada kasus yang ini kan kondisi F membentuk sudut gitu ya, membentuk sudut dengan L gitu ya, tapi sudutnya bukan 90 derajat, kita mencari yang 90 derajat. Maka cara yang kita kerjakan di sini adalah F-nya diuraikan. Gitu kan, kita uraikan menjadi sumbu X dan sumbu Y gitu kan tadi ya. Jadi F yang gini ya, yang awalnya gini kita uraikan menjadi Fx gitu dan Fy. Nah, kemudian kita lihat yang mana yang tegak lurus. Nah, dalam kasus ini kebetulan yang tegak lurusnya Fy. Ada juga kasus nanti yang tegak lurusnya ternyata Fx gitu ya, nggak masalah. Pokoknya kita uraikan si F. Nah, cara yang kedua, ini udah selesai ya, menguraikan si F udah selesai. Nah, cara yang kedua adalah L-nya yang bukan diuraikan ya, yang dicari. Bukan L sih ya. Kita sebutnya jarak aja ya, jangan L gitu teman-teman. Agak ambigu gitu. Jadi cara keduanya adalah jarak. Jaraknya yang dicari agar tegak lurus. Nah, ini cara kedua. Cara kedua kita nggak menguraikan F, tapi kita mencari cara lain, mencari jarak lain yang tegak lurus. Ya pokoknya kuncinya ada di F harus tegak lurus dengan jarak dari poros ke gaya. Nah, gitu. Jadi kuncinya di situ. Ya, kita gambar lagi lah soal yang tadi ya. Set gini misalnya ya. Letakkan poros di ujung kiri misalnya. Ini poros. Ya, jarak dari poros ke tempat gaya bekerja di sini ini F-nya tadi ya. Ini adalah L, kita sebutnya L, ini adalah 1 meter. Nah, ini kan nggak tegak lurus ya. Jadi kalau kita mau gunakan L yang ini nggak tegak lurus, berarti nggak boleh gunakan itu. Kita cari lain jarak yang lurus ya, jarak yang tegak lurus dari poros ke gaya. Nah, sekarang kalau kita perpanjang ya titik dari poros ke gaya, dari poros kita menuju ke gaya secara lurus, nggak tegak lurus. Nggak boleh pakai. Kita perpanjang lagi ke gaya. Gaya ini kan panjang ya. Gaya ini kan vektor ya. Jadi bisa diperpanjang gitu ya. Gaya ini bisa diperpanjang. Artinya gaya ini bisa diperpanjang ke atas sana, bisa diperpanjang ke bawah sini. Nah, ini namanya perpanjangan garis gaya. Jadi konsepnya adalah gaya harus tegak lurus dengan jarak. Jarak apa? Jarak dari poros ke gaya atau perpanjangan dari gayanya. Gitu ya. Nah, perpanjangan gaya bisa ke atas, bisa ke bawah. Nah, kalau kita terus perpanjang cari ya dari poros ke perpanjangan gaya yang di atas, ini makin nggak tegak lurus kan? Makin ke atas sana makin nggak tegak lurus teman-teman. Berarti kemungkinan jarak yang tegak lurusnya bukan ke atas, tapi ke bawah sini, ke belakang. Jadi misalnya kita perpanjang ke sini, bawah sini. Nah, ini hampir tegak lurus nih. Kita perpanjang lagi ke belakang. Nah, ini kemungkinan tegak lurus. Paham ya teman-teman ya? Jadi kita harus mencari jarak dari poros ke gaya, tapi yang tegak lurus. Nah, berarti di sini nih. Jadi kita perpanjang, ini lebih kurang aja ya teman-teman ya. Perpanjang ke belakang. Nah, ternyata di sini ketemu tegak lurus. Maka yang harus kita gunakan dalam mencari torsi, ya kita mau cari torsi tadi, adalah F dikali jarak yang tegak lurus itu. Jarak yang tegak lurus ini apa ya? Kita buatnya X aja. X-nya yang mana? Yang orange ini. Ya, kita buat warna oranye. Jadi
torsi itu gitu ya. Jadi harus memastikan gaya dan jarak dari gaya ke poros itu tegak lurus. Gitu ya. Nah, jadi sekarang berapa nilai X? Nah, tadi kan diketahui dalam soal di sini nih sudutnya 30 derajat kan ya. Nah, sudut yang ini pasti sama dengan sudut yang belakang ini kan? Nah, ini kalau kita lihat segitiga, segitiganya kan jadi begini ya teman-teman ya. Lebih kurang segitiganya set. Yang ini L, kemudian ke belakang sini sudutnya di sini 30. Kemudian yang oranye di sini. Nah, gitu ya, ini X. Ini kan segitiga siku-siku kan ya. Maka tentunya dalam kasus ini karena ini X-nya depan, L-nya miring gitu. Ya, ingat sisi miring itu di depan siku-siku ya. Jadi sin 30 setara dengan X per L demi gitu ya. Maka X-nya sama dengan L kali sin 30. Maka di sini kita masukkan F dikali X-nya adalah L kali sin 30. Gitu ya. Nah, ini kalau kita masukkan angka yang sama, misalnya F-nya tadi 2 Newton. F-nya berarti 2 dikali L-nya 1 kali sin 30 setengah. Hasilnya juga 1 meter Newton. Gitu ya. Jadi torsinya hasilnya sebenarnya sama dengan yang tadi teman-teman. Nah, perhatikan. Hasilnya sama kan? Nah, jadi kita kurung ya. Di sini atas ini ada F kali L sin 30. Sama dengan yang bawah sini, torsi sama dengan F kali L sin 30. Sama. Cuman yang atas tadi F sin 30 kali L. Sin 30-nya itu milik si F. Yang bawah F kali L kali sin 30. Sin 30-nya itu milik si L gitu. Paham ya teman-teman? Jadi mau yang mana aja sama. Nah, silakan teman-teman pilih. Oh, kayaknya lebih mudah yang atas kan ya? Enggak juga teman-teman. Ya, untuk kasus ini lebih mudah yang atas. Ada nanti kondisi di mana kita lebih mudah cara yang bawah. Maksudnya gimana? Lebih mudah F-nya dibiarkan, L-nya cari yang lain. Misal saya berikan contoh. Ini ada dinding. Gitu ya. Kemudian disandarkan sebuah tangga gitu ya, atau sebuah tongkat disandarkan ke dinding. Gitu. Nah, ini kalau kita buat ke atas akan ada gaya normal, ke kanan akan ada gaya normal, ke bawah akan ada gaya berat. Ya, misal kita mau cari torsi pada keadaan ini gitu ya. Misal porosnya di ujung atas nih ya, porosnya di atas ini poros. Kita mau cari torsi dari si N yang bawah. Ya, atau mau cari torsi dari si W lah. Nah, kalau kita uraikan si W oke, tapi atau si N gitu ya. Kalau kita uraikan si N oke aja. Tapi kalau kita nggak uraikan si N gimana? Kita ambil aja si N. Ya, perpanjang ke atas atau perpanjang ke bawah. Nah, ternyata yang tegak lurus itu adalah perpanjangan yang atas. Maka L yang kita gunakan itu ini. Jadi kita langsung N. Yang lurus ini apa? Jarak dari dinding ke tongkat gitu misalnya. Ini 2 meter. Maka kita langsung aja N dikali 2 meter. Tanpa terlalu repot. Gitu lebih kurang teman-teman. Jadi belum tentu cari yang bawah ini karena nampaknya lebih panjang. Nggak kita pakai. Enggak. Ada kondisi di mana gayanya kita biarkan. Ya, jaraknya yang kita lihat yang tegak lurus yang mana. Jadi jarak itu nggak selalu mengambil batang. Ya, nggak selalu mengambil panjang batang. Oke. Jadi begini ya, begitu ya. Jadi torsi itu saya ulang sedikit. Rumusnya adalah F kali L. Tapi L ini definisinya adalah lengan gaya. Lengan gaya ini definisinya apa? Yang tadi gitu ya. Lengan gaya ini definisinya yang bawah sini nih. Ya. Jarak dari lengan gaya ini adalah jarak dari poros ke gaya yang tegak lurus. Kalau nggak tegak lurus berarti bukan lengan gaya. Jadi jangan tertipu dengan simbol L gitu. Jadi walaupun dalam soal nanti L, tapi L-nya nggak tegak lurus, L-nya bisa kita ganti. Pokoknya F dengan L harus tegak lurus. Gaya dengan lengan gaya harus tegak lurus untuk mencari torsi. Oke, gitu ya teman-teman ya.